Tips parenting mendidik anak wanita. Berbahagialah orang tua yang dikaruniakan anak wanita, sebab Rasulullah SAW telah menjamin baginya surga jika sabar dan sukses mendidiknya. Barang siapa yang diuji dengan memiliki anak wanita, lalu ia asuh mereka dengan baik, maka anak itu akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian orang tua menganggap remeh mendidik anak wanita, bahkan lebih mengunggulkan anak laki-laki. Padahal wanita adalah tiang peradaban dunia. Itulah mengapa jika kita gagal mendidik anak wanita, berarti kita telah memutus kebaikan untuk generasi masa depan. Gagal mendidik anak wanita berarti kelak kita akan kekurangan ibu baik di masa depan, dan ujung-ujungnya rusaklah masyarakat. Maka ajarilah anak wanita kita akan keutamaan menjaga kesucian diri, bukan sekedar menjaga keperawanan, karena suci dan perawan itu berbeda. Maka perawan terkait dengan faktor fisik, di mana selaput darah tidak robek, sementara suci terkait dengan faktor akhlak dan sikap. Banyak wanita yang bisa jadi masih perawan, tapi tidak suci. Ia membiarkan badannya disentuh, bibirnya dikecup lelaki lain, asal tidak bersetubuh. Sementara banyak juga wanita yang tidak perawan atas sebab kecelakaan, terjatuh tapi masih suci, sebab ia tak biarkan lelaki lain menyentuhnya. Quran memberikan gelar wanita terbaik kepada Maryam, sebab ia selalu menjaga kesucian dirinya dalam kata, sikap, dan tingkah laku. Maryam tidak sembarang bergaul dengan laki-laki asing. Maka ketika ia dinyatakan hamil, ia tetap suci di mata Allah. Demikian pula dengan Bunda Khadijah, istri Rasulullah SAW, yang tidak lagi perawan tapi digelari at-tahirah atau wanita suci. Maka dari rahim wanita suci kelak muncul generasi berkualitas. Nabi Isa adalah bukti keberkahan dari wanita yang menjaga kesuciannya. Maka tugas utama orang tua yang memiliki anak wanita adalah mengingatkan pentingnya kesucian, bukan sekedar keperawanan. Ajarkan anak wanita untuk bersikap sepatutnya terhadap lelaki asing atau yang bukan mahram. Ramah boleh, tapi tetap jaga kemuliaan diri. Saat anak wanita belum balik misalnya, atau masih anak-anak, maka ajarkan ia untuk membedakan 3 jenis sentuhan. Sentuhan yang pantas, sentuhan meragukan, dan sentuhan yang haram. Sentuhan pantas itu muaranya kasih sayang. Ini dilakukan oleh orang lain kepada anak wanita yang belum balik di bagian sekitar kepala dan pundak. Sentuhan yang meragukan, yakni antara kasih sayang versus nafsu, biasanya berpindah-pindah tempat, dari kepala turun ke bahu, terus ke pinggang. Maka jika sudah melewati batas bahu, yakni ke pinggang atau ke perut, maka ajarkan anak untuk menolak dengan kalimat, aku gak suka. Terakhir, sentuhan haram, yakni di wilayah sekitar kemaluan dan buah dada. Ajarkan anak berkemampuan untuk menolak dan menghindarinya. Dengan mengajari anak wanita kita tentang sentuhan, mengajarkan juga kepada mereka tentang berharganya tubuh mereka, tidak sembarangan disentuh. Selain itu, ajarkan juga kepada anak wanita kita tentang siapa itu saudara, sahabat, kenalan, dan orang asing. Maka sikapi dengan berbeda. Buat anak wanita tidak membutuhkan sosok lelaki lain yang jadi pahlawannya selain ayah, kakek, dan kakak kandungnya. Saat mereka tumbuh remaja, tak jual murah dirinya demi dicintai lelaki lain. Sebab sudah ada sosok lelaki idola dalam hidupnya, khususnya sang ayah. Sebagian besar remaja wanita yang memutuskan untuk pacaran karena tak punya lelaki idola di rumahnya sebagai tempat berbagi dengan ayah dan kakak kandung yang tidak akrab, sehingga membutuhkan figur lelaki lain. Akhirnya perlahan kesuciannya pudar, jadilah mereka anak cabai-cabean. Itulah kenapa ayah perlu hadir dalam jiwa anak wanita sejak dini. Harus ada ikatan batin di antara mereka, agar wanita tak cari idola lain. Ayah harus sering berkomunikasi dengan anak wanitanya saat dalam kandungan. Saat lahir, anak mengenali suara ayahnya
yang pertama kali didengar. Saat lahir, jadikan wajah ayah lebih banyak di-scan dalam memori anak. Hadirkan ekspresi saat menggendong anak. Ikatan batin antara ayah dan anak wanita ini memberi pengaruh saat anak tumbuh dewasa dan mengalami persoalan kehidupan. Saat anak wanita mulai jatuh cinta, ia akan jadikan ayahnya sebagai mentor cintanya. Tak ingin ditipu lelaki buaya, nasihat ayah jadi panduan. Saat anak wanita siap menikah, ia mencari sosok lelaki lain yang seperti ayahnya, atau setidaknya pilihan ayahnya. Bahkan saat anak wanita menjalani gonjang-ganjing pernikahan, ia tak butuh laki lain sebagai tempat curhat. Ayahnya lah yang jadi labuhan. Maka peran ayah dalam menjaga kesucian anak wanita amatlah vital. Rusaknya moral anak wanita saat ini salah satunya karena ketidakterlibatan ayah dalam mengasuh. Karena itu, ajaklah para ayah agar terlibat dalam pengasuhan. Tak cuma sekedar cari nafkah, tapi peduli akan anaknya, khususnya yang wanita. Semoga anak wanita di negeri ini selalu jaga kesuciannya, sehingga lahir generasi yang diberkahi. Silahkan share apabila bermanfaat.